Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pertemuan kita pada hari kedua, bimbel pretest PPG Bahasa Inggris, pretest PPG Bahasa Inggris bersama saya Mr. IDP. Jadi mungkin ya, saya tidak tahu kalau ada teman-teman yang di sesi pertama tidak bergabung ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan cara mudah ya, bagaimana kita memahami pemakaian who, whom, whose, which, that ya. Dan juga kita masuk ke preposition plus which. Ya, mana tahu ada yang ingin bertanya kembali, saya kasih kesempatan kembali Bapak Ibu ya. Bisa bertanya tentang soal bagian A, exercise A, ya. Demikian juga dengan tadi exercise B nomor 1 sampai 8 tadi ya. Ataupun mengenai materinya. Kalau ada yang bertanya, please just feel free to let me know. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Sir? Ya, Yes. I Bu Vivi. just confused what the preposition which. Ya, plus which I ya. can still membedakan antara We are in, still on, dan going at. to discuss about it. Ya, itu masih akan kita bahas. Ya, kita lanjutkan pembahasannya. Ya, Sir, okay. can I give you a suggestion? Yes, please. Bagaimana nanti kalau kan yang sulit itu preposition plus which ya? Adakah cara yang lain begitu? Cara yang jitu bagaimana kita Baik. mudah untuk memahami? Noted. Misalnya at itu bagaimana, on bagaimana, seperti Ya. itu. Oke, thank you. Ya, jadi mengenai at, on, in ya. Jadi kalau at itu dia kapan kita memakai preposition diikuti keterangan tempat. Jadi biasanya itu di tempat-tempat umum ya, seperti bandara, rumah sakit, seperti di halte, itu kita pakai at. Karena ketika kita katakan di bandara ataupun at the beach ya, itu kadang tempatnya tidak tertentu ya, bisa di pinggir jalan, bisa di dalam ya, bisa di tempat yang lain atau di bawah pohon ya. Jadi ketika saya simpulkan ya, kalau saya menganalisa, kita memakai at ketika keterangan tempatnya itu tidak tertentu di mana di keterangan tempat yang dimaksud. Itu ya. Lalu untuk on, ya sebenarnya kita bisa membuat kesimpulan kapan kita menggunakan on berdasarkan contoh-contoh yang sudah general. Contohnya on the table, on the whiteboard, on the website, ya, untuk seperti aplikasi media sosial ya. Apakah kamu, kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan kamu pakai Facebook nggak gitu ya. Tapi dalam bahasa Inggris we will say are you on Facebook gitu ya. Pakai on. Ya, kalau in sudah cukup jelas ya. In the classroom, in the kitchen ya, in the meeting room. Jadi dia lebih ke dalam bentuk ruangan, di dalam satu ruangan gitu ya. Itu biasanya in. Sampai situ bisa paham Ibu Nur Rohmah? Oke, ya, enough. Thank you, sir. Oke. Coba kita perdalam lagi mengenai preposition plus which ya. Di sini sebenarnya kan saya sudah ada bagi materi juga ya. Itu judul filenya preposition plus which, Bapak Ibu ya. Ini sudah saya copy paste dari file materi yang ada ya. Coba kita ke in which dulu ya. In which, on which, at which. Ya, mohon tidak ditulis-tulis ya teman-teman ya. Oke. Berkaitan dengan tempat. Nah, ketika ada sebuah kalimat majemuk ya, complex sentence ataupun compound sentence ya, kita perhatikan apakah itu berkaitan dengan keterangan tempat. Lalu kita lebih spesifik lagi. Ya, di sini kita ada contoh dua kalimat pertama ya. Ya. Kalimat pertama, the river was cold. They swam in the river. Ya, jadi kata river, keterangan tempat river, ketika kita memakai preposisi, maka preposisinya itu adalah in the river. Ya. Jadi ini bisa kita gabung dia, the river was cold, they swam in the river. Ya, menjadi di sini. Sebentar ya. Ya.
The river in which they swam was cold. Nah, gitu ya. Jadi kadang kita ketika kita sebenarnya di sini apa ini intinya ini? Ya. Nah, mungkin kita ingin mengatakan gini ya. Oh, sungai tersebut dingin. Sungai yang mana? Gitu ya. Oke. Sungai di mana mereka berenang. Ya. Sungai di mana mereka berenang dingin, adalah dingin gitu ya. Jadi ketika kita pakai mereka berenang di sungai tersebut. Ketika kita menggunakan preposition plus river, kita pakai in. Maka di sini selain daripada where, instead of using where, the river where they swam was cold. Jadi di sini bisa juga kita pakai in which, ya, karena ketika keterangan tempatnya sini the river, kita membutuhkan preposition in, ya. Sampai di situ bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ya, soal berikutnya. Ya, di sini ada dua kalimat tunggal. Ya, jadi ketika klausanya hanya satu disebut dengan kalimat tunggal atau simple sentence. Ya. Our website is very well organized. The information can be found on our website. Ya. Our website on which. Nah, jadi di sini kita perhatikan di sini juga sudah ada on ya, pemakaian preposisi on. Ketika kita menggunakannya dalam kalimat majemuk, ya, kita menggunakan on which instead of using where, ya. Our website on which the information can be found is very well organized. Jadi kadang ini kita menambah-nambahkan informasi ya, gitu ya. Ini sebenarnya hanya tambah, bisa kita katakan atau kadang hanya sebagai tambahan informasi. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu, contohnya kita ingin mengatakan mobilku sangat mahal loh, ya, mobilku sangat mahal. Lalu kita ingin seperti menambah-nambah sedikit, mobilku yang baru aku beli 2 hari yang lalu sangat mahal, gitu ya. Jadi yang baru aku beli 2 hari yang lalu itu hanyalah tambahan informasi tentang mobil kita. Ya, kalau mobil kita lebih dari 2, maka informasi tersebut penting. Karena nanti orang nggak paham mobil yang mana. Kalau mobil Bapak Ibu contohnya 10 gitu ya. Mobilku, mobil yang mana? Yang aku beli 2 hari yang lalu, sangat mahal. Nah, itulah dia. Kadang kita memerlukan complex sentence atau kalimat majemuk untuk memperjelas apa yang sedang kita bicarakan. Oke? Kita lanjut. Nah, di sini pemakaian at, ya, di sini keterangan tempatnya the party, ya. Ya, the party was noisy. He spoke at the party. The party di mana dia berbicara bising, ya, atau berisik. Itu teman-teman ya. Jadi di sini ada pemakaian at which. Ya, satu kali lagi ya. Kenapa di sini kita menggunakan kalimat majemuk, Bapak Ibu? Untuk memperjelas hal yang kita bicarakan dalam hal ini adalah the party, pesta. Tetapi kalau sebelumnya kita sudah membicarakan hal tersebut, ya kita cukup mengatakan the party was noisy. Contohnya, did you come to the party last night? Yes, I did. Contohnya ada 2 pesta. Ya. Did you come to the party last night atau 2 days ago? Which party? Ya. The party at which you spoke. Nah, contohnya seperti itu ya, pesta yang di mana kamu berbicara contohnya. Sampai di situ bisa dipahami teman-teman? Oke, we will try. Oke, ya. Lalu kita perhatikan lagi sini, perhatikan kalimat di atas.
kata the river, website, the party semuanya berhubungan dengan tempat. Itu ya. Jadi yang berhubungan dengan tempat di sini ada tadi in, and, at, on. Jadi phrases in which, on which, at which bisa digunakan, bisa juga digantikan dengan where. Ya, ada pesawat ya. Oke. Lalu selanjutnya teman-teman ya, to which ya. Di sini yang mudah, yang bisa membantu kita mudah memahami, kita perhatikan konteksnya ya. Kita perhatikan konteksnya. Ya. Ya, the town was 50 kilometers away. Ya, 50 kilometers away. We are driving to the town. Ya. Jadi kalau kita gabung dia menjadi seperti ya, the town to which we were driving. Ya, kota yang dulu sedang kami tuju itu sejauh 50 km. Gitu ya. Jadi di sini berkaitan dengan arah atau tujuan ya, to which. Oke, lalu selanjutnya of which. Ya, jadi ini kan sebenarnya sudah saya share teman-teman ya, materi-materi yang berhubungan dengan pretest TPG bahasa Inggris sudah saya share ya. Berkaitan dengan kepemilikan ya atau bagian dari itu ya. Oke. Kita lihat contohnya di sini. Ya, ini contohnya kalimatnya agak panjang ya. You see the old words on the board. Ya, pakai kata preposisi on. Most of them were becoming obsolete. They are now trending again. Ya. Kita perhatikan di sini. Ini bahkan ada 3 kalimat tunggal ya. 3 kalimat tunggal. 3 kalimat tunggal tersebut kita gabung menjadi satu kalimat majemuk. Jadi ada 3 klausa. Itu teman-teman ya. Jadi ada 3 klausa. The old words you see on the board. Yeah. Most of which were becoming obsolete are trending now. Ya. Jadi bisa kita katakan the old words are trending now. Menurut saya itu kalimat intinya ya. Kata-kata yang sudah usang itu sekarang trending lagi. Ya. Di sini ada pemakaian most of which. Itu dia ya. Yang sebagian besar di antaranya. Itu artinya most of which were becoming obsolete. Itu teman-teman ya. Sesuai penggunaan of pada kalimat kedua di atas, of which berhubungan dengan kepemilikan atau bagian dari. Itu ya. Ya, kalau kita katakan most of them ya, sebagian besar dari mereka, gitu ya, bagian dari. Oke, selanjutnya di sini from which berkaitan dengan asal atau sumber. Ya. Lihat ya. The death of his son was an experience. He never fully recovered from it. Ya. From apa di sini? It ini apa? Refers to what? The word it here. Ya, the death of his son atau the experience. The death of his son was an experience from which he never fully recovered. Jadi berkaitan dengan asal atau sumber. Oke, for which ya. Jadi kalau ada for which ya kita bayangkan aja atau kita lihat contoh-contoh apa penggunaan for ya dalam sebuah kalimat. Dalam hal ini kita buat contohnya di sini, I work for Alfamart. Itu teman-teman ya. Aku bekerja untuk Alfamart. Ini sama aja maknanya aku bekerja di Alfamart ya. Di sini kita lihat in 5 minutes
we will see Alfamart, bla bla bla. Titik ya, sorry, titik. In 5 minutes, we will see Alfamart. I work for Alfamart. Bisa kita gabung menjadi satu kalimat. Ya. In 5 minutes, we will see Alfamart for which I work for. Ya, itu ya. Jadi for which I work for. Ya. Jadi for which ini menggantikan Alfamart ya. Oke. Lalu kita perhatikan di sini pemakaian of whom, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Ada of whom. Oke, sebentar ya. Ya. A group of Greenpeace members are having the fundraiser for their cause. Many of them love nature. Itu ya. Kita perhatikan di sini, kalau dia di dalam kalimat tunggal, kita pakai many of them, right? But when we use it in relative pronoun word or adjective clause, ya, let's see the difference ya. Ya, a group of Greenpeace member, many of whom love nature. Nah, itu ya teman-teman ya. Yang banyak di antaranya. Oke. Maka di sini tadi ada pertanyaan, kenapa setelah whom diikuti oleh kata kerja, sementara yang sudah dijelaskan tadi diikuti oleh pronoun atau subjek. Ya, ini kan of ya, di sini di depannya many. Nah, karena ada di ini dia berupa phrase Bapak Ibu ya, bukan hanya kata whom, tetapi dia berupa frasa. Banyak di antaranya itu ya. Makanya di sini bisa diikuti kata kerja. Oke? Ya. Jadi many of whom bukan many of them. Kita pakai many of them ketika kita gunakan dalam simple sentence. Oke? Many of whom love nature are having a fundraiser for their cause. Ya. Oke, kita perhatikan di sini, ya. Ya, perhatikan perubahan many of them sini semestinya teman-teman ya, menjadi many of whom. Ya, many of them dipakai pada simple sentence. Oke, many of whom dipakai pada complex sentence. Ya. Is it clear for you, friends? If you still have questions, ya, just let me know, please. Berarti itu seperti kayak Oke, saya sama anak kalimat. Seperti apa, Ibu Vivi? Kurang jelas? Induk kalimat sama anak kalimat. Ya. Menjelaskan. Jadi kalau complex sentence itu ada induk kalimat, ada anak kalimat. Ya, benar. Jadi anak kalimat itu ada anak kalimat yang diperlukan, ada anak kalimat yang hanya sebagai bunga-bunga. Sebagai tambahan informasi aja sebenarnya ketika anak kalimat itu kita tambahkan, orang bisa mengerti, ya itu tidak penting. Tetapi itu kadang kita bergaya berbicara seperti itu ya. Anakku tinggi, contohnya. Anakku yang baru wisuda itu, gitu ya. Padahal inti yang ingin kita bicarakan bukan itu. Anakku baru saja wisuda, gitu ya, contohnya. Ya, tapi kita ingin menambah-nambahkan. Anakku yang ganteng itu baru saja wisuda, nah, gitu ya. Pernah nggak Bapak Ibu berbicara model seperti itu? Atau membicarakan temannya, ya? Itu si, maaf ya kalau saya tersebut salah satu nama di sini. Si Wati yang suka belanja itu, yang sering pamer-pamer itu, tadi malam datang ke rumahku. Nah, sebenarnya kita cukup mengatakan Wati tadi malam datang ke rumahku. Ya. Namun ketika anak kalimat itu kita butuhkan, ya memang seyogianya dipakai. Ya, jadi di sini kalimat majemuk berhubungan dengan induk kalimat, anak kalimat. Bisa dipahami Bapak Ibu mengenai preposition plus which?
Mister. Yes, please. Bisa ya? Oke. Begitu kita lanjut soal yang kita bagian B, teman-teman ya. Ya, tadi terakhir kita sampai ke nomor 9 ya. Nomor 8 sudah, nomor 9. Lalu kita masuk ke soal nomor 10. Ini ya. Ya. The criminals two of bla 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 manage. Ya. Jadi di sini memang benar ini adalah kata kerja ya. Namun perlu kita ketahui bahwa sebelum titik-titik di sini ada kata two of. Nah, jadi ketika ada two of ya dalam dia berfungsi sebagai anak kalimat ya, kita tidak memakai them but whom. Two of whom, yang dua di antaranya berusaha lari atau berhasil melarikan diri ya. Untuk nomor 10 Bapak Ibu ya. Makanya sini kita pilih beta ya, whom. Okay, that's all ya for 20 questions that we have discussed in our Zoom meeting tonight. Yeah, I give you a chance to ask or to express your opinion about our material, about our questions that we have discussed. Please. Ya, jadi Ibu Dewi Sri Rahayu nanti di soal-soal di latihan-latihan berikutnya akan tetap ada ya materi atau soal tentang preposition plus which ya, Ibu Dewi ya. Ibu Neng ada pertanyaan Ibu Neng? Enggak, Sir. Udah. Udah, mudah Iya. ya, mudah dipahami ya. Sir, Yes. Insyaallah. Amin. sir, I'm so sorry. Yes, Yeah. please, Ibu Nur Rohmah. I will try to study again about these materials, and if I still not understand about it, can I ask you the others time? I mean, maybe the next meeting. Yes, of course, yeah. As I told you before, whatever you want to ask, just let me know. Ya, you can post your question in our group. Ya, tetapi Bapak Ibu, kalau di Zoom meeting kita berusaha sesuai dengan apa yang materinya ya. Sini dalam hal ini contohnya kita bahas exercise 2. Oke, seandainya besok lusa Bapak Ibu mempunyai pertanyaan tentang materi ini, masih bisa posting aja pertanyaan di grup WA. Okay, thank you, sir. Ya, you're welcome. Ibu Sylvia, bagaimana pertanyaannya tadi? Apakah terjawab Ibu Sylvia? Tadi menanyakan nomor 8 ya. Iya, sudah, sir. Bisa paham ya? Clear. Sir, Yes. sir. Ya, ada yang bertanya silakan. Iya, jadi kalau untuk preposition which itu menggantikan kata benda, gitu ya, setelah titik-titik ya. Preposition plus which. Iya, plus which ya. Itu melihat konteksnya, ya tentu ya kalau dia which itu bukan berhubungan dengan person or people. Ya, bisa berhubungan dengan benda, bisa berhubungan dengan keterangan tempat. Itu dia. Yes. Ya. Oke. Silakan Ibu Satriati Silalahi, ada pertanyaan? Ibu Robiatul, Ibu Desak, Ibu Wahyu, ada pertanyaan? Silakan. Ya, Ibu Herna Sakir. Ya, nanti di exercise selanjutnya ya tetap akan ada ya. Tetap akan ada soal ya. Nanti kita juga di akhir kelas ada tryout ya. Jadi tryout itu nanti seperti mewakili exercise yang sudah kita kerjakan. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup sekian ya.
untuk malam ini, perlu saya sampaikan satu kali lagi ya, bahwa jika Bapak Ibu aktif dalam bimbel ini, dalam kelas kita ini, itulah yang kita harapkan. Ya, ketika Bapak Ibu tidak membaca soal yang sudah saya share di grup, ya, bagaimana kita bisa memahami apa yang akan saya jelaskan, gitu ya. Tentu kalau Bapak Ibu sudah membaca paling tidak, apalagi mengerjakan, tentu akan lebih connect ya, apa yang saya jelaskan dengan materi yang Bapak Ibu pahami tentu lebih cepat nyambung. Ya, tentu kita sudah paham akan hal itu sebagai guru ya. Oke, if you don't Yes, have sir. any question anymore, I think it is the end of our class tonight. Thank you very much for joining our Zoom meeting, and see you. Our next class is on Wednesday, Bapak Ibu ya, pada hari Rabu. Pada hari Rabu nanti kita masuk pukul 7 atau 7.30 ya. I will tell you later. Oke? Okay. Ya. Okay. Okay, sir. Thank you. Ya, you're welcome. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, sir.